Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku dan kita masih di kampus tour ya teman-teman. Setelah kemarin kita diskusi sama teman yang kuliah di Sydney, hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang akan sharing tentang kampusnya dan dia ini kuliah di salah satu kampus yang banyak banget uh, fansnya di Indonesia gitu ya. Bahkan sampai teman-teman yang nanya-nanya ke aku juga itu rata-rata pilihan kampusnya ada kampus ini. Nah, kampus apakah itu? Tentu aja ada Unimap. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman yang udah kuliah di Unimap selama setahun dan dia akan sharing tentang pengalaman dan perspektifnya dia sebagai mahasiswa Unimap. Langsung aja kita sapa. Hai Amel. Halo Halo Ibu. Novi, Selamat sore. selamat sore dari Melbourne dan juga Iya. teman-teman channel Novi yang nonton. Makasih ya opening statement-nya. Bagus banget tapi jadi high expectation nih. Gimana nih kabarnya penduduk Melbourne? Penduduk Melbourne baik. Hari ini di Melbourne cerah dan juga cuacanya bagus, summer. Karena kita terkenal dengan cuaca yang cukup moody. Nanti bisa sharing lebih lanjut lagi. Tapi ya di sini lagi bagus cuacanya dan juga lagi enak. Ya. Novi apa kabar? Kamu sekarang di mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sekarang di Indo cuacanya lagi hujan gitu ya. Hujan. Kalau di Iya, situ cerah, di sini hujan. kebalikannya. Ya, tapi tidak masalah. Semoga sinyalnya lancar. Semoga sinyal lancar. Iya. Nah, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang nih Mel. Biar disayangi, boleh nggak kenalan dulu? Boleh dong, boleh. Kalau kita kan udah kenal lama ya, Novia lumayan Iya, ya. Jadi aku betul. perkenalan dulu untuk teman-teman yang nonton. Halo semuanya, nama aku Amel. Aku sekarang lagi menempuh pendidikan S2 di University of Melbourne. Aku ambil Master of Public Policy and Management dan sekarang udah hampir setahun kuliah di Melbourne. Aku juga anak Australian World Scholarship bareng dengan Novi dan bahkan kita satu kelas dulu di Departure Training sebelum berangkat ke kampus masing-masing gitu. Jadi kita udah Betul. tahu dari lama. Iya, bener banget nih. Nah, kalau boleh dikasih bocoran dikit, dulunya background pekerjaannya Amel tuh apa sih Mel? Buat gambaran juga teman-teman mungkin yang mau daftar. Dulu sebelum aku berangkat studi, aku kebetulan bekerja di organisasi internasional. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar, namanya Area Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Jadi organisasi internasionalnya memang waktu itu di-establish oleh ASEAN dan 6 negara partner ASEAN. Dan kebetulan juga aku bekerja di divisi yang mengurusi bagian capacity building dan strategic partnership untuk beberapa negara di ASEAN gitu. Jadi sektornya sih mungkin agak sedikit economic integration, tapi aku juga banyak berhubungan dengan relasi atau partnership dengan organisasi-organisasi di regional gitu. Dan kalau untuk detailsnya mungkin akan sangat panjang ya. Iya. Ada teman-teman yang tertarik dan pengen ngobrol mengenai pengalaman kerja di organisasi internasional, I'm really open dan ya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kalau untuk Iya. background studi sebelumnya aku studinya HI Hubungan Internasional, jadi mungkin ngambil master cukup linear juga dari HI ke Public Policy. Terus kalau boleh tahu Amel Hmm. ini pengalaman pertama daftar AAS atau sebelumnya udah pernah daftar Mel? Jadi aku termasuk orang yang sangat beruntung karena aku keterima AAS di percobaan pertama. Oh. Iya, tapi aku juga merasa banget nih Nov. Jadi tuh aku waktu pertama kali daftar AAS, karena aku kan banyak dengar cerita
dari senior, teman-teman yang udah coba sebelumnya. Banyak juga mereka yang coba berkali-kali kan, karena memang mungkin seperti Novi juga lewati prosesnya, AS cukup kompetitif dan cukup selektif ya dalam memilih awardee-nya. Jadi aku waktu itu, aku inget aku datang ke seleksi AS tuh, I tried my best, tapi aku nggak terlalu expect banget untuk keterima. Tapi aku ekspektasiku adalah kalaupun aku nggak keterima, aku pengen lihat prosesnya gimana sih dan aku bisa improve apa buat selanjutnya gitu. Jadi benar-benar mentalitas aku kayak ya udah I did my best, tapi aku siap nih untuk mencoba lagi tahun depan dan aku siap untuk improve lagi. Dan aku juga saat itu daftar scholarship nggak cuma AS, daftar yang lain juga kan, karena sekalian aku pikir latihan supaya kalau nggak keterima selanjutnya bisa bisa improve gitu. Cuman syukurnya keterima di percobaan pertama, melalui semua proses tahapannya, esai, kemudian IELTS, interview, dan kalau di angkatan kita tuh ada itu ya Nov, psikometri. Ya, psychometric test Iya. ya. Yang kita tuh angkatan percobaan sih sebenarnya itu ya, kalau aku dengar. Jadi kayak ada tes numerik, ada tes tambahannya gitulah di depan intinya. Yang itu aku juga ya lumayan juga ya, lumayan susah sih menurutku buat aku ya intinya. Tapi ya syukurnya terima di ya percobaan pertama, jadi juga langsung ambil gitu. Jadi kalau boleh tahu kemarin pas di aplikasinya Amel ngangkat cerita dari tempat kerjanya Amel atau ada pengalaman lain yang diangkat mungkin pas kuliah atau pas Amel pernah ikut voluntary atau apa gitu Mel? Betul Nov. Jadi dan ini mungkin saran aku juga buat yang tertarik untuk daftar AAS, karena AAS kan pertanyaan biasanya sangat niche spesifik ya, kalau nggak salah cuma ada 3 atau 4 gitu ya, dan kita nggak bisa jawab banyak-banyak nih karena ada limit words-nya. Jadi aku sangat mengangkat topik atau permasalahan yang aku temukan di pekerjaanku waktu itu. Jadi mungkin cerita sedikit, waktu itu aku juga banyak membantu, aku banyak bantu support dari dana dari Australia untuk beberapa negara di ASEAN dan untuk mengembangkan capacity building dan juga strategic partnership program gitu. Nah dari situ aku ketemu beberapa permasalahan, nggak cuma di konteks Indonesia tapi di konteks regional juga. Dan aku berusaha mengaitkan itu ke pertanyaan di esai AAS. Untuk pertanyaan leadership misalnya, aku bawa project yang dulu pernah aku pegang ketika di kuliah, dan kayak again berangkat lagi dari masalahnya apa dan kemudian inovasi atau solusi apa yang aku tawarkan dan kayak aspirasi apa yang aku ingin capai dari bersekolah di Australia dan dari mendapatkan network di Australia gitu. Jadi intinya sih menggabungkan semua itu yang tadi kamu udah bilang, kayak permasalahan yang kamu lihat dari professional work dan juga dari pengalaman kepemimpinan kamu dan aspirasi kamu, membungkus itu menjadi satu cerita yang runut gitu di esai. Meskipun ya paham susah sih karena esai kita terbatas ya tulisan. Iya, betul. Gitu. Terus setelah dapat beasiswanya nih Mel, diterima AAS kayak gitu ya. Terus di situ kan kita waktu itu dikasih pilihan lah ya untuk ambil beberapa kampus. Nah, kenapa sih kalau boleh tahu Amel terus mengerucut ke Unimap dibanding sederetan kampus yang ada di Australia yang lainnya kayak gitu? Kenapa akhirnya menjatuhkan hati ke Unimap, Mel? Menarik. Ini tuh kita prosesnya lumayan capek ya Nov ya, pas di Bali. Ingat nggak sih kamu, ada sekitar 2 atau 3 hari gitu ya, kita yang pas PDT tuh kita datang ke, jadi kalau di AAS itu pas kita pre-departure training kita diyakinkan kembali nih, atau kayak ditanya kembali nih sama AAS,
kamu jadinya kampusnya maunya yang mana. Karena mereka juga akan memberikan informasi dan mendatangkan expert dari Australia, dosen waktu itu ya Nov ya, untuk bisa konsultasi mengenai jurusan kamu lebih lanjut atau kayak aspirasi atau apa yang kamu mau cari di Australia gitu. Jadi either bisa menguatkan pilihan awal kamu yang kayak aku udah yakin nih kampusku ini, atau waktu itu aku sempat tergoyahkan gitu. Iya, aku sempat tergoyahkan jujur. Pilihan 1, 2, 3 aku tuh sempat berubah-berubah gitu kayak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk stick di Melbourne University dan sesuai dengan aplikasiku dari awal karena jadi fokus yang aku pengen belajar itu policy program and development dan itu ditawarkan di jurusan Unimelb dengan sangat baik dan strukturnya juga ditawarkan dengan sesuai yang ekspektasi yang ingin aku dapatkan gitu. Jadi kalau di MPPM Unimelb itu dia strukturnya tuh lumayan cukup broad untuk kamu bisa fleksibel dan memilih subjek yang berbeda-beda, tapi juga kamu dengan kebebasan itu bisa tailor your own specializations gitu. Nah, jadi itu salah satu motivasi terbesar aku. Dan juga waktu itu aku cari-cari mengenai cohortnya itu sendiri, kayak seberapa diverse dan lecturer dan experts-nya yang ada untuk yang para pengajar itu siapa aja dan aku tertarik atau enggak dengan kelas-kelasnya. Nah, sebenarnya dua main reasons itu sih yang bikin aku akhirnya memutuskan untuk ke Unimelb gitu. Jadi untuk konteks dulu pilihan kedua aku tuh ANU dan pilihan ketiga aku itu USyd kalau nggak salah ya, USyd. Jadi kalau di ANU itu menurut aku, pemahaman aku waktu itu adalah itu sangat cocok dengan mereka yang mau ke policy analysis atau ya policy advisory juga oke. Kalau di aku kan aku ada sedikit international development and aid relations gitu ya Nov ya. Jadi aku merasa ini lebih cocok dengan aspirasi karir aku ke depannya juga kayak gitu. Jadi emang perlu riset ya Mel ya. Betul perlu riset dan doa yang dalam. Dan tanya-tanya sih dan ngobrol juga karena mereka tuh sangat terbuka juga ya dengan pilihan kamu dan mereka mau at least AAS waktu itu tempat kita training mau supaya kita jangan sampai ada penyesalan lah intinya gitu. Terus setelah udah memutuskan untuk ke Unimelb, udah dapat offer, terus habis itu kan berangkat ya Mel. Berangkat ke Unimelb, terus pas pertama kali tiba di Melbourne tuh pesan awal yang muncul tuh kayak gimana sih Mel? Ini ngomong-ngomong pertama kali ke Melbourne atau sebelumnya udah pernah? Iya, aku pertama kali ke Melbourne, pertama kali ke Australia juga. Nah itu gimana tuh perasaannya dan kesannya? Perasaannya, hujan disambut dengan hujan dan cuaca Melbourne yang kata orang-orang tuh moody. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tuh ada istilah 4 musim 1 hari di Melbourne, itu benar adanya. Jadi Amel waktu itu datang pas summer kan? Datang Januari, iya pas summer kan, udah panas nih atau ya cerah lah ya istilahnya minimal gitu. Ternyata hujan, besoknya hujan, siangnya panas, sorenya kembali mendung, berangin gitu deh. Terus iya bener ini. Jadi dari awal emang sebenarnya udah di briefing sih kalau di Melbourne tuh emang cuacanya sangat moody dan kayak sehari tuh bisa bawa pakai baju tuh berlayer, jadi ada bawa jaket, bawa kadang-kadang kacamata hitam, bawa topi biar bisa dilepas, biar bisa dipakai lagi dengan cepat gitu. Bongkar pasang gitu. Betul, bongkar pasang. Nah itu tuh disambut dengan cuaca Melbourne yang sangat moody. Jadi awal-awal tuh aku sebenarnya kayak ngerasa nggak langsung yang kayak seneng banget nih sama kotanya gitu. Tapi setelah sebulan, setelah beberapa minggu gitu mulai kayak oh iya bagus ya, ada baru kerasa kotanya sangat vibrant ya, kayak karena kebetulan aku juga suka
arts, music, movies, food. Aku nggak nyangka juga ternyata makanan-makanan Asia di Melbourne tuh enak banget. Dan makanan Indonesia banyak, jadi jangan khawatir. Dan Jadi nggak terlalu homesick ya. betul, dan supermarket Asia juga sangat banyak. Jadi dan kopinya juga enak, terkenal. Jadi itu kesan dari luarnya ya, maksudnya kesan ketika datang itu nggak cuma cuacanya aja yang unik, tapi ada hal-hal yang lain gitu yang menyenangkan gitu. Nah, tapi nanti ya ada juga yang kayak nggak enaknya juga ada, yang kemudian makin seneng sama kotanya juga ada. Terus ya ketika udah masuk winter, waduh, Novi udah tahu ya komplainku. Betapa beranginnya dan betapa dinginnya kota ini. Nah, itu permasalahan lain lagi tuh. Tapi pas pertama kali nah, ya pokoknya intinya selalu di dalam sebuah perjalanan selalu ada naik turunnya ya Mel. Kadang seneng, kadang aduh kok kayak begini kayak gitu. betul. Tinggal gimana kita menikmatinya aja. Benar. Menikmati prosesnya. Nah terus kalau ngomongin tentang akomodasi nih Mel, ini kan salah satu hal yang ini ya krusial juga untuk kita yang international student kayak gitu kan. Kalau menurut pandangan Amel sendiri di Melbourne itu kemudahan mendapat akomodasi, terus dari segi mungkin bisa kasih sedikit bocoran tentang biaya ya untuk mendapatkan akomodasi dan untuk sewanya kayak gitu. Menurut Amel itu masih terhitung ramah award di beasiswa apa enggak? Kayak kalau yang mungkin yang teman-teman yang self funded itu kasusnya agak beda gitu ya, karena mungkin sumber pendanaannya kan beda, mungkin nominalnya juga berbeda gitu kan ya. Tapi kalau yang beasiswa mungkin kan kurang lebihnya ya segitulah. Nah kalau menurut pandangan Amel gimana? Ditanya soal kemudahan mencari akomodasi di Melbourne, jawaban secara jujur adalah tidak mudah. Karena di sini housing itu sangat kompetitif dan juga harganya mahal. Dan juga housing crisis di sini tuh seperti di kota-kota besar lainnya juga ya, tapi juga khususnya yang aku rasain dan teman-teman rasain di Melbourne di sini ya cukup berat, apalagi kalau bawa keluarga ke Melbourne tuh juga ya sangat berat lah ya intinya. Jadi kalau di sini tuh ada beberapa tipe akomodasi juga, Nov. Kalau misalkan kayak aku kan sendiri nih, nggak bawa keluarga. Jadi aku bisa cari yang lebih fleksibel, misalnya kayak student accommodation atau shared house. Shared house itu misalkan kamu satu rumah sama 5 atau 6 orang atau 7 orang, dan bisa ada shared facilities, common rooms, bathroom, kitchen, segala macam gitu. Dan itu juga price range-nya tergantung lokasi. Jadi semakin dekat kamu ke city itu biasanya semakin mahal, dan biasanya semakin sempit atau kecil tempatnya. Terus semakin kamu cari ke arah suburb itu biasanya semakin banyak opsi yang lebih murah, dan juga tipenya biasanya lebih ke rumah shared house gitu. Dan itu range-nya macam-macam, bisa dari sekitar menurut aku 300 sampai 370 tuh ada gitu loh. Maksudnya teman-teman tuh ada yang dapat 270 masih ada sih, cuman biasanya tuh udah jarang banget gitu ya per week ya. 270 per week tuh udah jarang banget lah istilahnya. Dan biasanya range-nya di antara gitu 300 sampai 370, dan itu ada yang udah include listrik, bills, other bills kayak air gitu-gitu, ada yang belum gitu. Jadi emang benar-benar pinter-pinter banget nyari lokasi akomodasi. Dan tips yang bisa aku kasih adalah tanya sama either anak AAS yang sebelumnya atau anak orang Indonesia, atau misalnya temen atau siapapun sebelum kamu berangkat. Jadi jangan tunggu, meskipun nih kamu akan inspeksi pas kamu berangkat di Melbourne nanti, pas kamu udah sampai, tapi jangan tunggu sampai kamu di sini, karena nanti mahasiswa dari internasional dari yang lain akan melakukan hal yang sama dan jadinya akan sangat susah banget. Jadi mulailah cicil PR untuk mencari akomodasi itu dari kamu sebelum berangkat ke Melbourne.
either itu dikontak dulu, either itu minta video call dulu sama misalkan kalau orang Indonesia minta lihat ruangannya, karena kan mungkin ada aja yang udah pada selesai dan pada pulang dan kamarnya udah nggak mau dipakai lagi gitu. Jadi itu strategi yang menurut aku baik. Terus kalau misal untuk teman-teman yang tinggal baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus, kalau akses ke fasilitas-fasilitas publik, fasilitas kesehatan, terus pusat perbelanjaan, terus apalagi ya kira-kira ya, mungkin untuk teman-teman yang mau bawa keluarga ke tempat bermain anak dan seterusnya itu hitungannya gampang apa enggak sih Mel? Sama mungkin ini ya satu lagi, untuk yang nggak berencana buat punya kendaraan pribadi di situ, apakah mobilitas kemana-mananya gampang atau enggak di sekitaran Melbourne? Yang pertama akses ke ini ya, public amenities ya. Menurut aku secara general sih Melbourne bisa dibilang bagus ya aksesnya. Kayak transportasi, kita di sini ada tram, biasanya tram, bus, atau train. Kalau yang nggak naik mobil, karena aku sendiri juga nggak punya mobil, jadi aku selalu mengandalkan public transportation. Dan itu selalu tepat waktu. Kalaupun delay pasti dikasih tahu delaynya berapa dan biasanya delaynya nggak lama, kecuali misalkan ada construction baru itu mungkin ngefek banget. Dan kalau di situ yang aku suka adalah ada time-nya, jadi bisa kelihatan jamnya datangnya apa, berapa lama segala macam gitu. Cuman mungkin jadi makin ke arah suburb itu public transportation-nya makin jarak interval datang dan perginya gitu Nov. Jadi kamu salah satu yang harus dipikirkan adalah kalau misalkan tempat tinggalnya ada di daerah suburb, ya itu tadi ada timetable-nya yang harus diperhatikan untuk public transportation. Tapi kalau misalkan kayak park, apalagi untuk yang bawa keluarga, terus kayak local libraries, terus local activities, itu banyak banget. Dan yang aku suka adalah City of Melbourne itu punya beberapa local libraries, dan itu local libraries-nya terkonek satu sama lain. Jadi misalkan kamu pinjam buku nih di daerah A, terus ada juga perpustakaannya yang punya City of Melbourne. City of Melbourne tuh kayak pemkotnya gitulah istilahnya. Itu kamu bisa aja tuh minjem buku dari mana aja, dari perpus-perpus itu, dan nanti kamu setelah baca kamu taruh bukunya di sini gitu. Atau kamu mau request pick up, minta ambil buku yang kamu mau di sini, itu bisa pakai apps juga bisa gitu. Itu jadi menurut aku yang sangat bagus dan sangat fasilitas yang sangat baik ya. Jadi kayak public spaces, ruang-ruang terbuka itu banyak banget dan cukup accessible, dan selalu ada kayak toilet, tempat parkir, dan itu toilet, tempat parkir, akses itu selalu juga ada yang ramah buat para penyandang disabilitas, teman-teman disability gitu. Iya. Terus kalau misalkan ya pengennya sih jangan sampai sakit gitu ya. Kalau misalkan pas sakit terus butuh cepet nih pelayanan kesehatannya tuh menurut Amel gimana sih di situ? Jadi untungnya Nov, selama ini aku belum pernah sakit. Dan nikmat mana lagi yang Anda dustakan ya? Sakit pernah sih, tapi nggak harus sampai ke rumah sakit gitu loh. Iya. Nah, tapi aku pernah mengantarkan beberapa temanku ke rumah sakit, dan juga ada teman mendengar cerita teman yang ke rumah sakit. Dan memang sakit di sini itu, apalagi sebagai mahasiswa internasional, meskipun kita punya di cover insurance nih, karena kan kita apalagi sebagai AS ada insurance-nya ya, tetap menurut aku ribet. Dan tergantung sakitnya apa, tergantung urgensi sakitnya apa. Jadi ini kayak parah banget ya, tapi maksudnya kalau kamu semakin sakitnya semakin parah gitu, itu penanganannya semakin cepat dan maksudnya semakin mudah gitu. Tapi kalau kamu misalkan ke UGD nih, karena aku pernah ngalamin nganterin temen ke UGD nih, tapi dia sakit nih, sebenarnya harusnya dia udah ditanganin juga sih, tapi mungkin ada yang lebih parah lagi gitu. Itu udah lama banget prosesnya, dan masih harus ngisi form apa segala macam gitu. Dan kalau kita tuh jatuhnya aku nggak tahu ya kalau kamu pakainya apa, kalau aku pakainya BUPA, dan itu jatuhnya kita reimburse gitu. Jadi mahasiswa pun berarti reimburse gitu Mel? Iya, jadi ada beberapa yang harus kita bayarkan dulu,
baru nanti di reimburse. Kecuali kalau misalkan penyakitnya yang kayak bener-bener sampai dirawat inap, yang kamu sampai nggak bisa ngurusin administrasi apa segala macam, nah itu baru nanti ada orang yang bantuin buat ngurusin. Setahu aku tuh, berdasarkan Iya. pengalamanku mengatakan temanku yang sakit. Tapi iya sih sama sih. Dan juga bantuin ngurus reimburse setelah itu. Kalau kamu gitu nggak sih? Kalau Atau aku pakainya kan Allianz kan. Nah, kalau yang mahasiswanya, kalau akunya itu langsung, jadi dari pihak GP-nya yang langsung ngajuin ke sana. Tapi kalau misalkan carer, karena aku kan sama ibu ya. Nah, ibu aku ini jadi nggak bisa langsung di cover sama mereka. Kita harus bayar sendiri dulu, terus setelah pulang dari situ kita harus kayak upload dokumen-dokumen kayak gitulah ke aplikasi, terus baru mereka kasih reimbursement-nya kayak gitu. berarti emang beda-beda sih, setiap state punya proses yang beda-beda. Sama mungkin kebijakan dari yang punya asuransinya juga gitu ya, Mel ya. Iya, Karena penyediaannya kan beda juga, mungkin kebijakannya beda. Betul, itu juga. Dan biaya kesehatan di Australia nggak murah ya teman-teman, jadi kalau bisa dijaga kesehatannya lah. Betul. Iya. Bawa minyak angin, Koyo ya kan. Iya. Itu pasti dibawa dan dipakai di sini. Terus nih, setelah berarti bulan ini kan udah setahun ya Mel, setahun jadi mahasiswa Unimap. Menurut Amel sendiri tuh sebenarnya Unimap kampus yang kayak apa sih? Maksudnya menurut pandangan jujur dan di realnya kayak gitu ya, maksudnya di dalam prakteknya kayak gitu ya. Sebenarnya Unimap itu kampus yang kayak apa sih Mel, bisa diceritain? Kayak wow. Oke, bentar. Mungkin aku akan bahas dari yang pertama akademis kali ya, mungkin. Maksudnya lingkungan akademiknya tuh kayak apa kali ya, mungkin kan teman-teman bisa ada gambaran gitu ya. Jujur standar akademiknya emang tinggi. Dan kalau untuk jurusanku juga mahasiswanya cenderung ya berdedikasi gitu loh untuk di kelas-kelasnya sendiri. Nah, tapi aku merasa sih sangat juga kolaboratif ya, Nov. Jadi ada banyak kesempatan untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Terus yang aku senang juga di sini, dan mungkin kebanyakan universitas di Australia juga in general tuh dosen-dosen dan tutornya tuh wajib nih menyediakan waktu untuk konsultasi dengan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh tergantung kita mau pakai atau enggak jam-jam itu untuk berkonsultasi. Dan kalau AAS kita ada ini kan Nov, SAA ya. SAS yang supplementary itu kan. Iya. Supplementary ketahuan belum. SAS. Ya itu intinya kayak dana bantuan ketika kita membutuhkan membutuhkan tutorial tambahan gitu ya. Tutorial tambahan untuk mengerti materi-materi di kampus gitu. Dan di kampus sendiri juga banyak channel untuk kita seek for help gitu. Jadi meskipun menurut aku ya, meskipun Unimap standar akademiknya tinggi dan juga tuntutannya juga lumayan, tapi juga ditekankan untuk kalau kamu udah mulai overwhelmed, ya udah mana nih cari bantuan-bantuan yang bisa memudahkan kamu untuk tetap ada di jalan yang sesuai dengan yang kamu mau dari segi akademik gitu. Nah, with that said, Unimap itu menurut aku gede kampusnya dan mahasiswanya tuh banyak. Jadi kebutuhan dosen dengan mahasiswa yang dosen dan pengajar kan nggak mungkin sebanyak mahasiswanya kan. Itu juga terbatas gitu. Jadi kadang mungkin kita bisa mudah untuk merasa kayak jadinya sendirian aja nih. Gampang loss aja nih gitu, dan mencari opportunity juga apa-apa serba tergantung kalian gitu intinya. Nah, karena ya itu tadi mahasiswanya juga banyak dan mereka juga pasti banyak pengen untuk mengakses support dan help dan lain sebagainya gitu kan. Jadi emang itu mungkin salah satu
gambaran yang mungkin harus dipikirkan oleh teman-teman juga. Jadi benar-benar tergantung gimana cara kalian menstrategikan akademi kalian dan juga hal-hal lain yang ingin kalian dapatkan di Unimel. Karena opportunity itu banyak banget. Kalian bisa cari apa yang kalian mau tuh di sini tuh ada banyak. Nah, tapi justru karena itu juga jadinya kayak Bingung ya kadang perlu mau ambil yang mana gitu ya. Betul, perlu pinter-pinter juga gitu. Dan satu lagi, di sini tuh banyak mahasiswa orang Indonesia juga, which is a good thing and it's also a bad thing. It's a good thing karena kalian punya support system yang sangat memadai. Jadi misalkan kalian butuh sesuatu atau misalkan kalian ingin sesuatu yang bisa mengurangi homesick atau segala macam, itu ada banget support systemnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen mengembangkan network dan juga pengen mencari jejaring yang lebih luas dari situ, itu mudah banget kalian merasa kayak nyaman aja di bubble kalian dan nggak effort untuk keluar. Paham nggak sih maksud aku? Paham. Iya. Karena udah nyaman sama sesama orang Indonesia ya. Benar. Jadi menurut aku tuh kayak it's a good and it's a bad thing gitu. Jadi tergantung pinter-pinter kalian aja untuk ngebalance it out. Tapi kalau misalkan untuk organisasi atau kayak opportunities di Unimel itu banyak banget sih, kayak komunitas, clubs-nya, dan fellowship dan bahkan kayak kampusnya itu juga menyediakan banyak banget opportunities gitu. Kalau Amel ngomong-ngomong ikut komunitas apa, Mel? Jadi aku kebetulan 6 bulan terakhir ini aku ikut fellowship, namanya Wattle Fellowship dari kampus Unimel. Jadi itu untuk 30 orang dari different faculty and different cohort across Unimel campus untuk belajar dan untuk mengembangkan project kita mostly on sustainability and innovation. Tapi aku berusaha juga untuk designing my project around policy, community resilience, dan juga digitalizations. Jadi itu fellowship-nya untuk selama setahun gitu. Wow, berarti ini udah jalan 6 bulan, tinggal 6 bulan lagi gitu ya, Mel? 6 bulan lagi, iya betul. Dan aku senang sih karena itu sangat diverse gitu, Nov, fellowship-nya. Jadi mahasiswanya juga dari kampus yang jurusan yang berbeda-beda. Kalian networking ya? Terus nih Mel, kalau tadi kan Amel udah cerita secara akademik ada banyak support lah dari dosen, dari pihak kampusnya sendiri pun ngasih support ke mahasiswa, mau yang internasional, mau yang domestik, semuanya dapatkan ya. Tapi selain itu ada support lain nggak, Mel? Misalkan kita kan kalau mau kuliah ke luar negeri mungkin takut juga nanti misal kewalahan, atau mungkin kita butuh konseling, atau mungkin kita butuh apa kayak gitu. Ada support lain nggak sih, Mel, di luar akademik yang disediain sama kampus? Ada. Nah, kamu tadi mention konseling, karena itu juga menarik banget. Jadi kalau nggak salah, konseling di sini itu nggak di-charge. Jadi misalnya dari Unimel, Unimel tuh punya beberapa channel untuk konseling dan legal advice juga. Jadi misalkan kalian bermasalah dengan hukum atau misalkan bermasalah dengan hukum, ya misalnya itu terdengar sangat berat, tapi misalkan harus menyertakan aspek legal gitu, atau kalian butuh pendapat dari aspek legal, nah itu ada di kampus dan itu bisa diakses dan mahasiswa itu tidak di-charge gitu, itu ada. Terus support yang dikasih oleh kampus untuk mahasiswa internasional itu ada beberapa yang juga udah aku coba di Nov. Apa tuh? Jadi kalau kita tuh di sini ada namanya Graduate Student Association. Jadi kayak semacam aku mau bilang BEM tapi bukan BEM juga sih. Jadi khusus untuk mahasiswa graduate students lah intinya, post doctoral juga ada. Jadi itu mereka dikelola oleh staff dan mahasiswa S2 S3 untuk memfasilitasi nggak cuman study space tapi juga ada event dan ada well-being activities, ada kayak art activities, clubs juga ada, dan di Unimel yang aku sering pakai juga ada namanya food relief.
Nah, buat temen-temen yang yang mungkin budgetnya terbatas untuk groceries, nah itu kita bisa daftar. Jadi nanti kita setiap bulan akan dikasih slot untuk ngambil makanan-makanan sayur, buah gitu gratis kampus. Dan tiap minggu macam bansos ya Mel? Iya, Iya nggak? iya. Macam bansos, benar-benar macam bansos. Terus udah gitu nanti tiap minggu ada juga kayak ke supermarketnya gitu, kamu bisa dapat poin, terus kamu bisa ngambil gitulah barang-barang yang ada di supermarketnya. Terus yang aku sering pakai juga nih, No, kamu tahu kan aku suka yoga kan. Nah itu di Unimap ada sport center dan selalu ada tiap minggu, setiap hari bahkan ada kelas sport yang gratis. Jadi misalkan kamu mau ikut yoga, misalkan kamu tertarik pilates, aku lupa deh. Terus dan ada kayak woman friendly gym day, jadi setiap hari Sabtu khusus untuk cewek kayak gitu loh. Dan bahkan ada kayak kelas renang gratis juga. Aduh, banyak banget jujur. Jadi sebenarnya kamu emang aku ngerasanya juga ya yang positif adalah ada banyak channel yang dikasih dikasih gratis juga untuk mahasiswa untuk kayak nggak cuma stres belajar doang gitu. Jadi kamu bisa banget banyak berkegiatan selain kampus sehari-hari untuk kayak ya itu tadi sports, arts, activities lewat Graduate Student Association atau tadi kalau kamu butuh bantuan groceries, food relief, terus kayak ada lagi student union juga ada kayak gitu. Free breakfast, free lunch. Aku selalu kawan lagi soalnya kan aku tinggal dekat kampus ya. Jadi lihat aja ya. Dan biasa teman-teman tuh kalau misalnya ada free something langsung tuh grup chat rame. Guys, ada free ini di sini langsung deh. Oke, meluncur. Gitu. Intinya karena supportnya banyak, sebenarnya tinggal gimana kita memanfaatkan itu aja ya Mel ya. Dan rajin-rajin lah nyari. Soalnya ada yang temenku juga udah 8 bulan misalkan nggak tahu ada servis ini gitu, karena nggak nyari dan nggak nanya gitu misalnya. Jadi pentinglah nanya gitu. Nah betul, karena kadang-kadang kalau misalkan kita ini di luar kan butuh biaya lagi gitu ya Mel ya, kayak misalkan konseling dan lain-lain sebagainya itu tadi yang misal kita mau ikut kelas renang atau kelas yoga kayak gitu. Kalau misal kita harus nyari di luar kampus nanti harus nambah budget lagi, sedangkan ya tahu sendiri lah kalau anak beasiswa kan ya harus pinter-pinter mengelola keuangan kayak gitu. Iya, atau bahkan kayak sesimpel mau main bulu tangkis bareng-bareng nih, itu kan jauh lebih murah kalau lapangannya tuh sewanya rame-rame gitu kan, lapangan kampus, lapangan badminton kampus. Ya udah, kita kayak gitu rame-rame. Setiap minggu ada aja jadwal main bulu tangkis. Jadi misal biaya sewanya apa segala macamnya bisa dibagi ya. Iya, bener-bener deh. Juga mahasiswa ya kita. Bener. Mahasiswa. Terus nih Mel, mungkin ini agak spesifik ya, karena salah satu kelompok yang aku pengen sasar juga kan teman-teman disabilitas kayak gitu. Nah kalau di Unimap sendiri setelah Amel setahun di sana, pernah ketemu atau pernah seenggaknya ngelihat mahasiswa disabilitas gitu nggak Mel? Walaupun nggak semuanya sebenarnya kelihatan ya kalau disabilitas itu, tapi yang mungkin Amel pernah tahu ada apa enggak, dan kalau menurut pendapat Amel, apakah Unimap ini sudah cukup ramah disabilitas, mungkin dari infrastrukturnya atau mungkin secara sosialnya kayak gitu? Pernah, karena beberapa temanku juga ada yang pengguna kursi roda, terus juga ada temanku yang butuh interpreter juga ada gitu. Nah, dan setahu aku, dan mungkin nanti Novi bisa lebih ngobrol sama teman-teman dari Unimap yang penyandang disabilitas langsung kali ya, biar lebih dapat perspektif mereka lebih dalam lagi. Menurut aku sih kalau dari segi infrastruktur lumayan memadahi gitu, dan Unimap juga punya Center of Disability-nya sendiri, punya Center of Disability. Dan itu kayaknya nggak cuma pusat kajian dan studi juga, tapi
Cuman aku nggak tahu banyak apa namanya result dari si centernya itu. Tapi aku tahu mereka nggak cuma pusat kajian doang, tapi kayak ada improvement of student with disabilities in campus, itu juga ada setahu aku ya. Nah, terus kayak misalkan akses sesimpel kamar mandi atau misalnya kayak tempat buat masuk ke pintu atau misalnya tempat untuk masuk ke kantin, tempat parkir, dan akses kayak learning, recording, caption gitu-gitu juga ada. Terus setahu aku juga ada ini apa sih namanya student equity and disability support. Jadi kalau misalkan jadi benar-benar untuk dedicated untuk personalized support gitu. Misalkan kalian butuh software tertentu atau misalnya kayak apa namanya akses untuk aksesibilitas tertentu. Nah, itu bisa diajukan melalui itu setahu aku. Nah, jadi sebenarnya dari segi infrastruktur, pendanaan dan akses itu ada. Nah, cuman aku sering perhatiin juga sih kalau misalkan kampus Unimap kan ramai banget ya. Dan kadang tuh di hallways atau kampus area itu kadang kalau lagi ramai banget itu bisa juga make kayak resulted in a limited navigations gitu loh untuk mereka keterbatasan mobilitas gitu. Karena aku sendiri ngerasa kayak ramai crowded banget gitu ya. Iya, crowded dan susah gitu loh. Jadi kayak pastinya teman-teman yang membutuhkan mobilitas lebih tuh pasti akan lebih merasakan challenge lagi. Cuman itu ya rush hour sih. Jadi ya nggak tiap saat ya. Iya, emang itu terjadi gitu. Jadi mungkin kalau untuk jam-jam kayak gitu tuh mungkin harusnya bisa ada lebih aku nggak tahu sih lebih gimana caranya supaya bisa lebih ada akses yang lebih baik gitu. Tapi secara umum kalau aku perhatikan ya dari observasi aku dan ngobrol dari teman aku itu mereka aksesnya lumayan ada sih gitu. Kalau ketersediaan lift terus mungkin kalau di Murdoch itu kan kontur jalannya lumayan naik turun gitu ya. Nah, kalau di Unimap kayak gitu juga apa nggak, Mel? Naik turun, dan apakah ada apa namanya ya, rem ya, yang bukan yang ya ada rem, selalu ada terus pintu yang flat untuk pengguna kursi roda itu juga selalu ada, lift juga selalu ada. Terus kalau event selalu ditanya kayak do you need help with support like additional support, ya untuk untuk akses kah, itu selalu ditanya gitu. Kalau aku datang ke event terus misalnya kayak ngisi online atau misalkan itu selalu ada gitu. Dan konturnya Unimap itu nggak berbukit-bukit kayak Murdoch ya. Aku itu juga ngerasa mungkin terbantu karena itu. Dan jadi remnya tuh jadi ya itu tadi flat dan bisa iya, jadi kalau teman-teman yang pakai kursi roda gitu bisa lewat dengan mudah bisa gitu lewat. ya. Dan setahu aku ini kayak di toilet nih misalkan selalu ada braille dan selalu ada kayak tombol buat push for help in case iya. Buat ambulance toilet tuh selalu ada. Jadi kayak toiletnya di Unilog tuh selalu toilet cewek cowok gender mix gender terus sama yang ambulance toilet. Jadi teman-teman misalkan yang pengen ke Unimap cuman masih mikir karena aduh tapi aku nggak punya kenalan sesama disabilitas yang udah pernah kuliah di sana, nggak perlu khawatir gitu ya, Mel ya. Iya. Kayaknya sepengamatanku kayak gitu dari ya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman yang kuliah di Australia khususnya kayak gitu. Selama kita mau mengkomunikasikan sama pihak kampus itu mereka akan mengakomodasi kebutuhan kita. Karena kadang-kadang kalau di Indonesia kan masih ada ngomong gak nih nanti takutnya kalau ngomong takut nanti jadi enggak, kalau di sini tuh kayak emang itu kewajiban mereka harus mengakomodasi itu gitu. Jadi mindsetnya juga perlahan-lahan diubah gitu ya teman-teman. Karena kayak aku juga orang Jawa ya, Mel, kadang-kadang ada namanya pekewuh ya.
Apa nggak sebenarnya enak apa kayak tuh? gitu. Iya, kayak enak. Nggak enak nanti kalau misalkan, aduh aku butuh ini, butuh itu, takutnya nanti ngerepotin atau memberatkan yang menyelenggarakan kegiatan atau apa. Padahal mereka ya senang-senang aja kalau misalkan Iya. bisa ngebantu, bisa mengakomodasi kita. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih episode kali ini, Mel, boleh dong kasih kata-kata motivasi atau Wow. apa ya, closing statement gitu Aduh, lah untuk teman-teman yang aduh. punya impian ke Unimel. Nah, Wow, Novi, kita bisa bercanda-bercanda soalnya Novi ya. Ini seru serius. Tapi kalau mungkin teman-teman punya cita-cita untuk ke Unimel, I'll say go for it. Melbourne Uni dari segi universitas itu dan pembelajaran, network kotanya itu menurut aku tempat yang unik ya untuk bertumbuh secara intelektual, sosial, dan pribadi. Jadi saran aku mungkin cuma satu sih, go with the mentality of like a sponge. Kayak ready to absorb, ready to adapt, to change gitu. Jadi itu sangat, at least waktu itu aku ngerasa membantu aku untuk bisa adjusting the life here in Melbourne. Karena journey-nya kan nggak cuma enak dan bagusnya aja yang kalian lihat di Instagram mungkin nih. Atau teman-teman mungkin benar-benar. lihat temennya di Instagram. Nggak, tapi pasti ada tantangannya gitu. Terus yang tadi mungkin sedikit aku bilang kayak know what you want to get out, get out from your experience in Melbourne Uni. Karena di sini banyak banget kesempatan, nggak cuma di kampus tapi juga di luar. Organisasi juga banyak di luar yang bisa kamu approach, network juga ada. Jadi itu bisa apa ya? Mungkin di satu sisi bisa bikin overwhelming, tapi di satu sisi kalau kamu strategis itu bisa sangat membantu karir dan self growth kamu juga gitu. Jadi as any other big city, Melbourne is nice to live, I would say. Tapi juga ada challenge-nya, ada tantangannya. Nanti mungkin bisa ngobrol lebih lanjut apa aja tantangan-tantangannya, kita mungkin nggak Iya. sempat kali ya ke cover Nov, tapi ya mungkin misalnya tadi udah sempat aku bilang housing crisis, baik untuk yang keluarga itu akan mahal biayanya, tapi selalu ada, jadi jangan khawatir. Di sini kita akan support satu sama lain. Aku sendiri juga kalau ada anak AS yang mau kayak minta bantuan atau apa, aku kan dengan oke, let me know butuh apa-apa gitu. Kalau nggak bisa bantu, teman-teman pasti yang lain akan bisa bantu. Terakhir ya enjoy sekolah lagi tuh privilege ya kan apa ya? Sekolah lagi itu sebuah privilege yang kita nggak dapetin lagi mungkin nanti, jadi enjoy aja. Betul. Apalagi kalau yang mau ke Melbourne kan udah banyak ya sesepuh-sesepuhnya di sana kayak gitu. Jadi makin rajin cari koneksi ya, Mel. Betul. Nah, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Makasih banyak Amel sudah sharing-sharing banyak banget. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain kayak gitu ya, Mel. Kayaknya masih banyak yang belum diceritain juga. Betul, ini sangat limited waktunya, tapi makasih banyak Novi udah ngundang juga dan udah catch up. Kita sebelum ngobrol di sini kita juga udah catch up lumayan lama ya. Tadi aku senang banget, dan juga ya all the best buat the rest of your study and holiday. Makasih. Pokoknya all the best juga buat Amel. Thank you, untuk Novi. Liburannya, untuk nanti pulang ke Indonesianya, untuk Yes. fellowship-nya, dan menyelesaikan kuliah masternya juga. Semoga lancar-lancar semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di Indonesia atau di Perth. Next di Perth. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga untuk kalian yang bercita-cita ke Unimel bisa terwujud lewat jalur apapun gitu ya, mau beasiswa HS ataupun beasiswa yang lain, ataupun mungkin pakai jalur beasiswa ayah bunda juga monggo kayak gitu. Pokoknya apapun yang terbaik untuk teman-teman. Makasih sekali lagi Amel, lancar-lancar semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye.